Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran literasi. Hari ini kita belajar literasi masih di tema 3, namun part 2 yaitu teks yang kedua ya. Masih di tema 3 yang berjudul tokoh dan penemuan. Baiklah, sebelum kita mulai, dipersiapkan dulu buku tematiknya yang tema 3. Nah, sebelum menginjak pembelajaran, Ibu akan memberitahukan dulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah peserta didik dapat membuat review bacaan menggunakan teknik AI. Ya, baiklah kita mulai. Dibuka bukunya, halaman 158 sampai 159. Di situ ada teks yang berjudul Kek dan Keledai. Cerita tersebut merupakan cerita rakyat yang berasal dari Kamboja. Di Kamboja hidup seorang anak laki-laki bernama Kek. Ia tinggal bersama seorang anak laki-lakinya. Suatu hari, Kek ingin menjual keledainya. Maka ia pun mengajak anak laki-lakinya ke pasar untuk menjual si keledai. Kek berpikir untuk menjaga keledainya baik-baik selama perjalanan, agar harga jualnya tinggi. Maka Kek menggendong si keledai di punggungnya agar si keledai tidak lelah berjalan ke pasar. Orang-orang yang mereka temui sepanjang perjalanan menertawakan Kek. "Kamu ada-ada saja, Kek. Keledai untuk ditunggangi, bukan untuk digendong," begitu kata mereka. Kek menurunkan si keledai dari punggungnya. Lalu ia meminta anak laki-lakinya menunggang keledai sementara ia sendiri berjalan menuntun si keledai. Nah, kemudian mereka bertemu lagi dengan sekelompok orang di jalan. "Anakmu sungguh kurang ajar, Kek. Betapa teganya ia membiarkan ayahnya menuntun keledai sementara ia enak duduk santai menunggang keledai," kata mereka. Mendengar perkataan kelompok tersebut, Kek memutuskan untuk menunggangi keledai berdua dengan anaknya. Baru saja berjalan beberapa langkah, ada lagi seseorang yang menegur mereka. "Kek, kamu ini bodoh sekali. Tubuh keledai kecil, jangan samakan keledai dengan kuda. Keledaimu akan lemas kelelahan karena ditunggangi oleh 2 orang. Lemas sudah nanti keledaimu di pasar." Akhirnya Kek dan anak laki-lakinya turun dari keledai. "Sudahlah nak, kita tuntun saja keledai ini. Kita berdua berjalan kaki saja. Kita lakukan saja yang terbaik menurut kita. Kita tidak dapat mendengarkan dan mengikuti pendapat semua orang," Kek berkata pada anaknya. Ya. Nah, Kek dan anak laki-lakinya berjalan perlahan sambil menuntun si keledai hingga sampai di pasar. Tak dipedulikan lagi apa yang dikatakan orang sepanjang sisa perjalanan mereka. Ternyata Kek berhasil menjual si keledai dengan harga yang pantas di pasar. Kek dan anak laki-lakinya pun pulang dengan tersenyum senang. Ya, begitu ceritanya ya. Nah, review bacaan AI. Nah, sebenarnya ini sudah pernah ya. Ibu hanya mengulang saja. Nah, ini kira-kira seperti ini. Jadi ada I. A itu alasan memilih buku. I itu isi buku yang menarik. H itu hikmah atau pesan moral yang diambil dari cerita. Nah, karena kita hanya memiliki atau membahas satu buah teks, jadi di sini A-nya itu alasan memilih teks tersebut ya. Setelah melihat teks yang tadi, setelah membaca teks yang tadi, kita bisa mengisi atau mereview cerita tersebut dengan teknik AI. Kita tulis di sini alasan memilih buku ini atau alasan memilih cerita ini ya, karena ceritanya menarik, berupa cerita rakyat dari daerah Kamboja, memiliki banyak hikmah yang dapat diambil dari kisah ini. Kemudian isi buku. Teks ini menceritakan seorang anak laki-laki yang ingin menjual keledainya dengan harga tinggi. Selama di perjalanan, setiap orang berkomentar tentang cara dia membawa keledai. Misalnya saat dia menggendong, dia dibilang bodoh karena keledai seharusnya ditumpangi dan lain-lain. Sehingga pada akhirnya dia selalu salah ya, dan tidak mau lagi mendengarkan komentar orang.
Nah, hikmahnya kita tidak dapat mendengarkan dan mengikuti pendapat semua orang. Jadi, hikmahnya bisa ditambahkan di sini adalah kita lakukan saja yang terbaik menurut kita. Nah, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan cukup jelas ya, karena tidak ada yang terlalu sulit. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Ibu ucapkan terima kasih sudah memperhatikan. Terus jaga kesehatan ya. Kita bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.